Jadi Ragu ini adalah bagian dari upcoming album gua, Mhm. yang mana di album itu semuanya berbahasa Indonesia. Groove with Double Take, teman Motion, balik lagi di Motion Work Day. Jangan lupa untuk jaga terus prokes untuk kesehatan bersama Motion 97.5. Dan masih barengan sama Devri, yang lagi ngobrol barengan sama Rehanur nih, yang baru aja ngerilis single berjudul Ragu di tanggal 30 Juli 2021. Balik lagi ke Rehanur. Ternyata mungkin teman Motion lebih juga sempat mendengar satu band yang bernama Lomba Sihir. Ternyata Rehanur juga salah satunya ya, Hane? Yes, betul. Lo sebagai apa di sana? Gue di sana main gitar dan bernyanyi juga. Bernyanyi juga? Nulis lagu? Nulis lagu juga. Bisa nggak sih dibilang ketika kan kalau Lomba Sihir semuanya lagunya dalam bahasa Indonesia gitu. Ketika lo sudah banyak produce, akhirnya makin berani nih untuk ngerilis single yang berjudul Ragu ini dalam bahasa Indonesia. Ya mungkin salah satu faktor kali ya. Cuman gue emang waktu itu pas ngerilis solo project dulu emang gue pengen pure bahasa Inggris. Okay. Karena waktu itu band gue waktu itu Gelas Kaca juga nulisnya dalam bahasa Indonesia. Terus gue pengen yang rada beda gitu loh, kayak gue pengen nulis bahasa Inggris. Cuman sekarang karena udah nothing tulus, ya udah gue tulis bahasa Indonesia aja lah. Nah ini memang masih deket banget nih dari tanggal 30 ke tanggal 4 Agustus saat ini gitu. Tapi sejauh ini respon yang lo terima dengan menulis lirik dalam bahasa Indonesia kayak gimana sih? Apakah ada yang merasa kayak, aduh Rehanurnya malah kurang nih, atau ngerasa kayak, kayaknya makin keluar nih, makin tahu nih orang-orang kalau Rehanur nih musiknya akan seperti ini gitu? So far sih nggak ada yang negatif ya menurut gue sampai hari ini. Justru malah beberapa responnya ada yang menyampaikan langsung gue positif gitu, yang kayak, kayaknya ini lu lebih lepas nih gitu, karena gue pun merasa seperti itu. Nice. Jadi ya alhamdulillah nyampe ya ini targetnya. Iya benar. Itu yang kadang suka bikin deg-degan seorang artis gitu kan ya, ketika menghasilkan karya, nyampe nggak nih pesannya? Ketika gue bilang leganya kedengeran gak sih atau kelihatan gak sih? Nah, apakah dengan lo merilis single Ragu, ke depan-depannya akan banyak rilisan lo dalam bahasa Indonesia, Han? Ini jadi Ragu ini adalah bagian dari upcoming album gue. Yang mana di album itu semuanya berbahasa Indonesia. Nice. Jadi akan bahasa Indonesia semua. Oke. Set aside album, kita bahas dulu nih. Ternyata Rehanur ini teman Motion gak cuma sebagai personel dari Lomba Sihir, juga punya satu band lagi yang bernama Marshalls. Yes, betul. Tadi gue udah ngobrol teman Motion, ternyata genre-nya jauh banget nih dari Rehanur yang sekarang. Mungkin kalau dengerin Rehanur dengan singlenya Ragu nih yang paling terakhir juga, itu lebih ke pop, lebih ke ballad gitu kan. Ya pastinya easy listening lah. Tapi kalau misalkan Marshalls ini ternyata stoner rock ya. Iya, bisa dibilang seperti itu. Dan ternyata Marshalls ini sendiri pun juga kan sebelum Lomba Sihir merilis album, ternyata Marshalls juga sudah hadir gitu kan ya. Nah, ketika lo memilih genre stoner rock gitu, apakah memang seorang Rehanur ini dia kayak yang tadi sempat gobrolin gitu, lo salah satu artis atau salah satu musisi yang tidak mengkotak-kotakan genre? Karena kan ada nih beberapa, nggak banyak, nggak semua gitu, tapi ada beberapa yang kayak, aduh jauh banget nih sama musik yang gue suka atau yang gue kerjain, kayaknya nggak bakal gue ambil gitu. Gue merasa kayak musik terlalu indah ya buat dikotak-kotakan kayaknya. Jadi gue emang sehari-harinya mendengarkan berbagai macam musik. Gue dengerin semua jenis musik. Plus juga gue ngulik dan memainkan berbagai macam musik gitu, karena gue enjoy melakukan itu. Jadi saat gue punya project yang berbeda tuh malah gue seneng gitu. Gila, gue ternyata bisa mengekspresikan sisi gue yang ini di project yang ini, yang lain di project yang satunya gitu. Jadi sangat menyenangkan sih menurut gue. Iya, jadi bahkan dengan lo ngulik beberapa genre lainnya gitu, malah ini ya, lo pun juga semakin ngebuka diri lo ya. Ternyata bisa nih gue tumpahin di sini, ternyata bisa nih gue tumpahin di sini gitu ya. Bener, dan percaya nggak percaya, kayaknya setiap project itu malah terpengaruh satu sama lain gitu. Kayak misalkan Marshalls gitu, kayak itu kan bandnya itu lagu musiknya rock gitu atau stoner bisa dibilang di beberapa lagu.
Tapi mungkin secara songwriting terpengaruh sama project gue yang solo karena strukturnya pop gitu misalkan. Jadi itu saling mempengaruhi satu sama lain dan it's a good thing ya kayaknya. Iya. Menurut gue. Jadi ada sinkronisasi di sana ternyata ya, ketika walaupun nabrak tapi ternyata ada keharmonisan yang bisa dipadu di sana. Asik. Tanya Devri ya. Nah, ngomongin soal album dulu nih sedikit sebelum kita bahas lebih dalam. Rencana kan katanya upcoming album di tahun ini, bener ya? Insya Allah paling cepat. Semoga. Kita lihat nanti. Apakah lo sudah ada di tahap ditagih-tagih sama pendengar lo? Lumayan sih. Udah. Biasanya kan udah dari tahun lalu tuh malah. Album baru dong gitu kan. Iya, udah lumayan sih, udah dari tahun lalu lah. Tahun lalu awal itu. Dan Ragu kan jadi salah satu single yang bakal masuk ke upcoming album nanti ya gitu. Iya, betul. Berarti apakah nanti sambil menunggu albumnya kelar, lo akan merilis single-single lainnya atau langsung album nanti? Rencananya nih sekarang. Gue akan merilis beberapa single dan beberapa single kayaknya gue nggak akan sendirian juga sih. Jadi nanti akan ada beberapa bareng teman-teman yang lain. Oke. Tunggu aja. Siap banget ya, ditunggu nih ya. Dan kalau boleh dikasih bocoran sedikit nih soal upcoming albumnya. Gak usah deh sebutin nama, kira-kira ada benang merahnya gak sih yang bisa digambarin sekarang? Benang merahnya mungkin salah satunya tercermin di Ragu itu ya. Jadi album nanti itu akan berbicara tentang gua beberapa tahun lalu saat gua berumur 24-25 itu. Gimana gua melihat sekeliling gua ya. Melihat dunia gitu. Kayak anak-anak umur segitu kan ada mindernya ngelihat teman-teman udah sukses, ada diem di kamar aja, nggak berani ngapa-ngapain gitu, ada kalanya berusaha meyakinkan lingkungan akan keputusan yang diambil, gitu-gitu sih sebenarnya. Benang merahnya itu. Benang merahnya kan seperti itu. Jadi ini mudah-mudahan nanti, kalau gue sih harapannya nanti kalau dengerin jadi bisa menyadarkan bahwa timeline hidup orang tuh beda-beda gitu. Karena di umur 25 ada yang pengennya langsung nikah serius, ada yang pengen ngejar karir, ada yang masih pengen main-main, and it's okay kan? Itu bener banget. Itu bener sekali.